Kemudian yang ketiga, orang yang tertipu yang ketiga, dia berilmu, dia beramal, ikhlas. Woi, sudahlah berilmu, ilmunya sudah diamalkan, bagus kan? Ikhlas pula. Wah, bagus ini, bagus. Tapi dia ketipu juga sama setan. Apa ketipunya dia? Ujub dia itu, merasa dirinya lebih baik, lebih soleh daripada orang lain. Coba lihat, sekarang kan muncul nih ustadz baru, ustadz muda sebetulnya mungkin barangkali. Tapi lihat kepada orang-orang yang di pesantren. Sebagian orang yang baca kitab, orang dari pondok pesantren, dia bilang apa? Dia bilang, alah ustadz orang baru taubat sudah dipanggil ustadz. Baca kitab aja belum bisa dipanggil ustadz. Ini orang tuh ngomong macam-macam lah tentang ini mencibir. Orang tahu baca kitab, orang tahu belajar, bisa ceramah. Jadi seolah-olah bagi dia yang namanya ustadz itu harus di pondok, harus jebolan pondok, baca kitab segala macam. Mungkin orang itu juga nggak mau sudah dipanggil ustadz sebetulnya. Tapi dia itu kan gimana? Yang menyebut ustadz itu orang lain. Dia sendiri sebenarnya nggak nyaman dipanggil ustadz. Dia lebih senang dipanggil mas atau dipanggil akang atau kang, biasa aja. Orang lain yang memberinya panggilan dengan sebutan ustadz, dianggap sebagai guru yang bisa mengajar, bisa membimbing, gitu saja. Walaupun secara keilmuan dia nggak mendalam, nggak belajar fikih yang secara mendalam, cuman beliau ini penyampai kebaikan. Memang lebih tepat dipanggil dai. Tapi sebenarnya gak ada masalah dengan kejadian ininya, si dai-nya itu. Tapi orang yang merasa ngaji kitab urung iso, orang tahu yang pondok jadi ustadz. Nah, itu kalimat-kalimat yang merasa dia lebih berilmu daripada orang lain, itu yang disebut ujub. Contoh lagi, dia nutup aurat. Perempuan misalnya ya, pakai jilbab, jilbabnya lebar, menutup dada, bagus lah pokoknya. Ngelihat perempuan lain pakai baju seksi belum pakai jilbab, dia komentar apa? Yang lihat yang lain tuh, dia cuma geleng-geleng kepala. Ahli neraka semua itu, ahli neraka itu, ahli neraka. Menvonis orang lain ahli neraka. Kita nggak pacaran, istiqomah, lihat cowok cewek bonceng-boncengan, ya Allah bau neraka. Sama aja itu ujub. Jangan begini, bahaya. Karena orang itu nggak ada yang tahu akhir hidupnya. Umar bin Khattab itu dulu memusuhi Islam, mau membunuh Nabi. Kejahatannya dalam Islam itu banyak. Tapi lihat, setelah dia masuk Islam, sekarang malah tidur di samping Rasul. Nah, maka jangan memvonis orang saat ini. Memang dia kelakuannya sekarang menjebalkan, menjengkelkan yang memusuhi Islam. Tapi kita berdoa aja semoga dia dikasih hidayah, bukan merasa kita lebih baik daripada orang tersebut. Merasa lebih baik dari orang tersebut tidak boleh, kecuali bilang begini, orang itu kalau tidak bertaubat terus dalam kelakuannya, mungkin dia akan masuk neraka. Nah, boleh. Tapi kalau mengatakan kepada seseorang itu atau orang itu ahli neraka, belum tentu, dia belum mati. Siapa tahu dapat hidayah. Sebelum kematiannya dia dapat hidayah, wallahu alam, gak ada yang tahu. Jadi jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, ini bahaya. Yang rajin puasa Senin Kamis, pas ada acara hari Senin sore, nabrak waktu maghrib, ya acaranya selesainya pas maghrib, teman-teman pada makan, dia nggak makan. Atau pas acaranya siang misalnya, hari Senin siang, orang ada acara makan siang, teman-teman pada makan, dia nggak makan karena dia lagi puasa Senin Kamis. Lihat teman-temannya pada makan, dia bilang apa? Teman-teman ini memang imannya harus ditingkatkan, teman-teman ini. Ya Allah, hari Senin pada nggak puasa. Nah, itu ujub. Udah muncul tuh benih-benih merasa diri lebih baik daripada orang lain. Imam sholat kalau bukan orang NU nggak boleh jadi imam sholat, nggak sah, sholatnya nggak bener. Nah, kalimat-kalimat begitu nggak benar itu. Ujub. NU itu bid'ah, Islam ki sing bener ki Muhammadiyah, itu juga ujub. Pokoknya kalau sudah merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, itu bahaya, itu penyakit. Dan itulah orang yang tertipu. Bahaya nih, hampir tidak kelihatan. Merasa diri lebih soleh, lebih ngatain orang gini loh. Orang lain itu misalnya ada banyak masalah ya Bu ya, banyak masalah terus kita bilang apa? Makanya ngaji, jadi wong ngaji aja males, itu ujub. Makanya ngaji, itu seolah dengan ngaji itu dia sudah bahagia, sudah begitu kalimatnya. Jadi hati-hati loh ini. Makanya ngaji, makanya bukan gitu kalimat itu yang benar itu. Ketika orang lain punya masalah, orang lain lagi susah, ditimpa banyak ujian, cukuplah dikatakan, Mbak, yuk ngaji yuk, engkau dapat pencerahan. Gitu aja udah cukup. Yuk ngaji yuk belajar yuk. Siapa tahu nanti dapat solusi. Nah gitu aja, tetap merendah biasa. Nggak usah nyalahkan orang lain, merasa sudah hijrah duluan, sudah tobat duluan, jangan menjelekkan yang lain. Nah ini bahaya, penyakit ini. Penyakit orang-orang yang tertipu.